Di 2004 dan 2009, saya termasuk yang memilih SBY di Pilpres. Otomatis memilih Demokrat juga. Dan 2 kali itu, dia menang. Mirip dengan masyarakat umum, saat itu semua orang sangat trauma pada rezim Soeharto. Merindukan lepas dari kungkungan ketakutan. Era Habibie, Gus Dur, dan Megawati berlalu dengan singkat dengan cerita-cerita intrik yang melingkupinya. SBY naik juga tidak lepas dari selentingan euh-pekeuh antara Megawati dan SBY. Pada saat itu, masyarakat belum ngeh, tidak paham apa yang terjadi. Saat itu, masyarakat hanya ingin sesuatu yang baru sama sekali. PPP, Golkar, dan PDI pada saat itu boleh dikatakan seperti bagian dari Soeharto. Sampai suatu saat, Megawati mendirikan PDIP. Tetapi kesan orang pada saat itu tetap sama. PDIP adalah bagian dari rezim lama. Sekalipun demikian, simpati perlahan mulai mengalir melihat perjuangan Megawati dan PDIP yang berdarah-darah. Seluruh lapisan masyarakat menikmati euforia atas kemenangan SBY, terlebih ibu-ibu, karena pada saat itu SBY masih ganteng. Harapan masyarakat sama besarnya dengan slogan petinggi Demokrat, katakan tidak pada korupsi. Rakyat terkesima. Ternyata bintang iklan Demokrat yang banyak masuk penjara karena korupsi. Kembali hati rakyat terluka. Suatu harga yang sangat mahal dibayar. Ternyata kegantengan bukan merupakan jaminan. Sama seperti rakyat Jakarta yang membayar mahal dan tetap terpuruk dihajar banjir karena memilih pemimpin yang bernarasi ayat dan mayat. Pembelajaran mahal yang harus dialami rakyat. Mudah-mudahan rakyat semakin terbuka matanya dengan penderitaan yang dialaminya. Nasib Megawati tidak jauh berbeda dengan Jokowi. Hidupnya termasuk banyak dilecehkan. Pidato kenegarawanannya membuka mata bangsa ini. Sebagian besar terhenyak. Kira-kira penggalan katanya seperti ini. Mungkin tidak persis. Kalau mau jadi Hindu, jangan menjadi orang India. Kalau mau jadi Islam, jangan menjadi orang Arab. Kalau mau jadi Kristen, jangan menjadi orang Yahudi. Intinya, membumikan kembali rakyat Indonesia, menjadikan budaya Nusantara menjadi jati diri bangsa. Melihat jejak kakinya sendiri menapak di negeri Nusantara. Disitulah pribadi-pribadi bangsa ini harus berdiri. Luar biasa. Sekali lagi harus saya katakan, luar biasa. Seorang singa betina yang mengalir deras darah Soekarno. Dengan segala perjuangannya, beliau memimpin partai yang cukup terhormat sampai saat ini. Di awalnya, harapan masyarakat ke Demokrat sangat besar. Hati rakyat sangat hancur ketika yang merupakan bintang iklan
yang sekaligus sebagai petinggi partai justru yang terciduk. Sangat berbeda apabila yang terciduk adalah kroco-kroco, walaupun tetap tidak elok. Mampukah Demokrat melalui parliamentary threshold? Sangat sulit. Demokrat harus berbenah. Sebisa mungkin yang berbicara atas nama partai dalam topik apapun jangan lagi dilakukan orang-orang yang di blacklist secara moral oleh rakyat. Mereka lebih baik disimpan di dalam sebagai think tank. Setiap orang-orang ini muncul, masyarakat sudah alergi. Reaksi rakyat sangat menyakitkan. Kalau tidak kuat akan membuat baper. Semua proses di Demokrat berlangsung sangat cepat. Partai Demokrat berdiri, berlari, selanjutnya jatuh terjerembab. Dan bila tidak diantisipasi, maka akan mati suri. Hanya menunggu saat-saat pileg, pilkada, ataupun pilpres. SBY mendudukkan AHY menjadi ketum Demokrat dengan harapan dirinya bisa mundur dengan tenang. Suatu langkah yang sangat tanggung. Kedua kakinya masih di Demokrat, mencengkeram dengan kuat. Dan SBY memang selalu melangkah dengan tanggung. Seharusnya SBY harus mundur total dari Demokrat dengan membawa seluruh misteri yang melekat pada dirinya. Harus kita akui, setiap manusia memiliki misteri sendiri-sendiri, baik yang dilakukan semasa hidup maupun misteri yang merupakan titipan ilahi, baik disadari maupun tidak. Seseorang yang sudah menyelesaikan seluruh tahapan hidupnya akan memasuki sisi pendekatan diri kepada Tuhannya, menjadi seorang resi, maharesi, ataupun pandito. Seorang resi biasanya turun gunung apabila ada yang membuat hatinya galau. Dan biasanya ini tidak berkaitan dengan dirinya. Tetapi dikarenakan ada situasi di masyarakat yang tidak pas dilihat dari sisi timbangan hati. Dari sisi manapun, SBY tidak dapat dikatakan turun gunung karena dia tidak pernah mendaki gunung tersebut. SBY tidak akan pernah tenang apabila tidak meninggalkan itu semua dengan mengeraskan hati. Tetapi bukan SBY kalau mampu melakukan hal itu. SBY sangat mudah merasa galau, sekalipun dia seorang militer dengan pangkat jenderal dan pernah menjadi presiden. Seharusnya SBY tidak perlu lagi mencampuri Demokrat setelah kegagalan dia menempatkan AHY sebagai salah satu kandidat di Pilgub DKI. SBY mengulang kesalahan yang sama dengan mencoba mendudukkan anak kesayangannya sebagai ketum Demokrat. Dia berhasil, walau dengan penuh gejolak. Sebenarnya SBY harus memberi kesempatan kepada AHY untuk menunjukkan diri sendiri dengan memperlihatkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya. Dengan kata lain, AHY harus muncul mandiri untuk membuktikan bahwa dia pantas dipilih. Tidak perlu dibela dengan mengatakan AHY terpilih
dikarenakan elektabilitasnya tinggi di partai, seperti yang digaungkan Andi Malarangeng. Elektabilitas AHY tinggi mungkin karena nama AHY diperbolehkan dimasukkan, lepas bisa atau tidak dari lamanya waktu masa kader ataupun pertimbangan lainnya. Coba tidak dimasukkan, akan muncul banyak nama yang memiliki potensi di atas AHY. Di sisi lain, Demokrat adalah partai terbuka. Keputusan bukan di tangan satu orang. Sekaligus juga memberi proses pendewasaan kepada buah hatinya. Sekali lagi saya katakan, AHY yang harus berdiri sendiri, melepaskan diri dari bayang-bayang utama, yaitu dari sang ayahanda SBY, dan juga dengan adanya realita dia hanya pensiunan mayor di TNI. Apa yang salah di pangkat mayor? Realita itu nyata. AHY di nomor buncit di Pilgub DKI. Provinsi umumnya dipimpin Maijen TNI atau Irjen Polri. Khusus Jakarta biasanya setingkat lebih tinggi, karena di Jakarta berkumpul para tokoh, dibutuhkan power yang lebih. SBY tahu hal ini. Sayang, AHY terlalu cepat muncul di DKI. Hasilnya bisa berbeda bila dia bukan mayor. Sebagai pembanding di zaman Soeharto, dapat kita lihat untuk posisi bupati dipegang oleh kolonel, untuk wali kota dipegang oleh letnan kolonel. Saya belum pernah mendengar untuk jenjang yang lebih rendah seperti camat ataupun lurah. Rasanya camat dan lurah sudah dipegang sipil di zaman Soeharto juga. Mungkin kalau diparalelkan, apakah pas untuk mayor? Entahlah. Ternyata kegundahan banyak anggota semakin mencuat dan berkembang sangat cepat dan tidak bisa ditahan lagi. Bagai balon pecah meletus. Alih-alih mengalirkan rasa tidak puas anggota yang dianggap mbalelo, yang dilakukan Demokrat adalah disiplin militer. Pecat. Kalaulah AHY mau meneropong, kegundahan tersebut hanya diakibatkan tuduhan bahwa Demokrat sudah menjadi partai keluarga. Pada titik inilah sebenarnya klarifikasi perlu dilakukan, mencari win-win solution. Dan harus diakui, tuduhan tersebut tidak asal-asalan, memang terlalu kasat mata. Sekali lagi, AHY dan timnya harus bekerja super keras untuk membuktikan diri. Tidak perlu pembelaan. AHY yang harus membuktikan bahwa dia tidak perlu dibela. Karena nanti sangat sulit membuat akronimnya FPAHY, Front Pembela Agus Harimurti Yudhoyono. Sebuah akronim di dalam akronim. Memang menjadi sulit dilihat orang karena terbungkus, tetap di dalam bayangan. Tetapi bila ditelisik langkah lain yang memungkinkan, sebaiknya AHY menyerahkan kepemimpinan kepada ketua hasil KLB dengan cara yang elegan dan bermartabat. Tidak perlu baper.
Konsekuensinya, semua elemen harus mau bergabung kembali dan harus memikirkan kesinambungan demokrat. Jangan setelah mati suri malah menjadi mati beneran. Demokrat sudah menjadi sebuah partai yang memiliki rantai sistem dari atas sampai ke bawah. Di samping itu, AHY adalah sebuah aset yang bila diasah 5-7 tahun lagi, maka dia akan mengkilap. Partai Demokrat tidak bisa diabaikan dan hanya sekedar pengisi waktu luang. Partai Demokrat adalah sebuah partai yang sudah menjadi aset bangsa. Harus dikelola tanpa baper. Harus terengginas, penuh semangat. Apakah SBY siap untuk menjadi pandito? Rasanya terlalu lebay mengenakan istilah itu pada SBY. Yang pasti, banyak hal yang harus dia selesaikan terlebih dahulu. Salam, majulah Indonesia.